Ya, selamat datang di Bahasa United. Kita akan kembali membahas tentang Manchester United kembali, di mana United di pagi hari ini atau di dini hari tadi kalah 1-2 oleh Aston Villa. Banyak kelemahan dari United sebenarnya dari pertandingan sebelum melawan Aston Villa, di mana melawan Bournemouth kita imbang 4-4. Sangat kecewa dengan back United saat ini. Dan itu terjadi di lawan Aston Villa di Villa Park, di mana 2 gol tersebut ada kecerobohan dari back United. Tidak adanya pressure yang kuat buat para pemain Villa yang membuat Villa bisa mencetak 2 gol. Bahkan skema untuk golnya pun sama, dari sisi kanannya United dan melakukan passing ke arah gawang Lemons. Dan menurut gue ini harus cepat diperbaiki. Dari manajemen harus mengambil sikap di mana para pemain muda kita di belakang ini belum perform. Tidak bisa dibandingkan dengan De Ligt maupun Maguire. Yoro dan Heaven menurut gue sangat terlalu muda dan banyak kecerobohan, dan itu tidak bisa ditolerir untuk saat ini karena United sebenarnya di depan sudah sangat baik. Kunya sudah bisa mencetak gol tadi pagi, dan Cesco mungkin masih dalam proses pemulihan terkait performanya, dan itu mungkin akan terjadi dalam waktu 1-2 pertandingan ke depan beliau atau Cesco bisa mencetak gol. Namun dari sisi depan menurut gue tidak ada masalah. Balik lagi di belakang menjadi sangat-sangat krusial ketika tidak ada De Ligt dan Maguire. Harapannya ketika memang 2 pemain senior ini belum hadir atau belum bisa masuk ke starting line up, menurut gue di bulan Januari harus ada back masuk, back pengalaman, karena kita tidak bisa beli back muda. Dan harapannya back berpengalaman yang bermain di Premier League mungkin atau di luar Premier League, namun dia punya dari segi kematangan untuk menjadi pemain bertahan. Bahkan sesuailah dengan skemanya Ruben Amorim dengan 3-4-3. Itu yang harus lebih krusial dimanfaatkan atau dicari oleh manajemen United untuk penambahan skuad United. Dan sekali lagi, sama seperti di awal musim kita membutuhkan pemain tengah. Harapannya sama. Ketika saat ini kita kehilangan Bruno, menurut gue ini akan menambah manajemen harus memutar otak, harus benar-benar mencari gelandang yang tersedia, dari gelandang bertahan maupun gelandang tengah yang bisa mengontrol pertandingan. Nggak banyak yang tersedia, walaupun United ingin segera mensegel Baleba, tapi sepertinya tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Dan United harus mencari opsinya yang bisa masuk ke skuad saat ini, karena United saat ini sedang ada peluang masuk ke Eropa, dan manajemen harus sigap untuk bisa mendatangkan para pemain baru. Baru-baru ini kita dapat kabar terkait Semenyo akan ke United, namun ini masih belum divalidasi oleh banyak jurnalis di Eropa. Namun banyak selentingan lah di media luar juga, tapi bukan jurnalis yang ternama seperti Fabrizio Romano, info bahwa Semenyo akan pindah di Januari, dan Semenyo ingin pindahnya ke United atau ke Manchester City atau ke klub besar, bukan ke klub yang paling bawah lah ya. Sebelum ada tawaran dari Spurs, namun masih belum mengiyakan dari Semenyo. Tapi kita lihat nanti di Januari seperti apa. Baik lagi kita ke pertandingan di mana benar-benar kita terlihat seperti bermain tidak sebagai tim, tidak adanya organisasi dari belakang sampai tengah dengan baik. Apalagi ketika Ugarte di lapangan, itu menurut gue agak kebingungan. Sangat underperform kayaknya Ugarte, memang sudah harus angkat kaki dari Old Trafford, dan United harus mencari penggantinya. Dan Maino juga kemungkinan akan angkat kaki, di mana ya terkait insiden dari saudaranya membentangkan di kaos free Kobe Maino.
Ini kasus sama seperti yang dialami oleh Alejandro Garnacho dan Transport, di mana saudaranya ikut campur terkait performa saudara ataupun pemain United tersebut di lapangan yang harusnya itu di luar lapangan, dan para pemain yang dipinggirkan ini harusnya membuktikan kepada pelatih bahwasanya pelatih salah dan memberikan performa terbaik di lapangan. Namun baik lagi mereka tidak bisa mencapai itu dan mereka akhirnya keluar dari United. Agak menyedihkannya yang tadi gue sampaikan, Bruno Fernandes cedera dan kita tidak punya gelandang kreatif yang bisa langsung supply bola ke depan. Jadi nanti ketika lawan Newcastle menurut gue akan menjadi sangat-sangat tidak kreatif lah ya. Bukan sangat sih. Mungkin tidak sebegitu kreatif lah dibanding pertandingan sebelumnya. Karena adanya Bruno pasti akan ada passing killer, ada lebih mengontrol pertandingan. Sebenarnya di babak kedua tadi terlihat dari Mount bisa mengontrol pertandingan, bisa menjaga ritme, tapi baik lagi hanya Mount saja menurut gue kurang, dimana tadi Lisandro Martinez di gelandang bertahan pun masih main sebagai gelandang bertahan murni, tidak membantu penyerangan. Ya harapannya ketika nanti Casemiro kembali mungkin bisa diduetkan Casemiro dengan Lisandro Martinez, tapi harus lebih banyak kreatif dari Cunha dan Mount. Tadi terlihat sih ya ada beberapa momentum, ada beberapa peluang, tapi baik lagi tidak dimanfaatkan dengan baik untuk atau dari pemain depan United. Harapannya untuk pertandingan selanjutnya harus bisa fokus, baik lagi fokus yang paling utama terlihat, dan sudah dimention banyak pemain dan bahkan pelatih sudah bilang ketika kita melakukan pertandingan atau menjalani pertandingan dengan fokus pasti kita akan menjadi tim yang berbeda, tim yang akan bisa mengungguli lawan-lawan. Tapi para pemain United ini selalu lupa dengan instruksi dari pelatih untuk melakukan fokus dan tidak kayak kehilangan arah lah ya, tidak semangat lah untuk menjalani pertandingan tersebut. Terlihat kayak Euro, kayak lemas, kayak tidak sebagai mana Euro pada awal kedatangan. Nah ini apakah Euro kena mental? Nah ini jadi pertanyaan dari banyak fans ke Euro gitu, karena sebelumnya pertandingan melawan Wolverhampton kalau nggak salah dia diganti dan dia agak nangis dan dia cukup kecewa dengan penampilannya. Ya mungkin tuh menjadi awal dia kena mental, dan pertandingan berikutnya terlihat sangat-sangat tidak baik dari segi permainannya di lapangan. Cara dia pressure ke lawannya itu sangat-sangat buruk dan harusnya sebenarnya bisa dipinggirkan. Tapi baik lagi United tidak punya pilihan lain, tidak ada back yang oke untuk bisa menjalani pertandingan di Premier League. Harusnya ada Taylor Fredrickson, tapi mungkin Taylor Fredrickson saat ini belum oke di pertandingan seperti lawan Aston Villa. Jadi baik lagi Amorim tidak akan memberikan pemain untuk main yang belum siap gitu. Yang gue cukup senang adalah ada dua pemain muda yang menurut gue potensial, tapi kemungkinan ya akan jadi lewat saja, seperti Selassie dan Fletcher. Itu anaknya Darren Fletcher itu luar biasa sebenarnya, main dua pemain itu tapi nggak terlihat banyak karena baik lagi kita lagi mencari gol dan mereka berdua tidak terlibat banyak, mungkin lebih 1-2 passing dan 1 shoot. Tapi dari segi apa yang ditampilkan sama mereka berdua di lapangan itu sangat potensial. Tapi kita melihat nanti ke depannya apakah Mourinho percaya dengan mereka berdua dan apakah mereka mau untuk bersabar. Karena baik lagi banyak para pemain muda United ketika sudah naik mereka sangat ambisius menjadi pemain bintang, selalu pengen main padahal mereka masih muda dan harus bisa mengontrol emosi dan lain. Itu harapannya semoga dua pemain itu akan jadi lebih baik lagi dan tidak seperti pemain-pemain muda ya star boy sebelumnya gitu loh. Janganlah gitu, kita harus benar-benar atau dari dua pemain ini harus bisa menjaga performanya dan menerima kritik saran dari pelatih. Serlaman gue agak bingung ya.
Gol kedua sebenarnya harusnya bisa dicapai, cuman tangannya mungkin terlalu pendek. Nah itu yang gue balik lagi. Salaman refleks bagus, namun sama kayak Onana, tangan tidak terlalu tinggi, terlalu panjang lah ya. Harusnya di gol kedua itu bisa ditepis. Ya baik lagi lah ya. Ini adalah pertandingan yang harusnya bisa difokuskan semua pemain. Namun fokus pemain agak hilang, lebih banyak takut untuk ngepresser lawan kelihatannya. Kayak Dalot sama Euro itu menurut gue sangat fatal sih, tidak melakukan pressure. Kalau De Ligt udah pasti ngakuin pressure sama Maguire. Nah, baik lagi. Kita harus bisa bersabar dulu sampai bulan Januari, dimana kemungkinan di bulan Januari akan ada tiba pemain baru. Gue nggak tahu apakah di back sayap atau di pemain tengah atau di back. Harapannya 3 posisi itu akan datang, bahkan 4 ya. Posisinya Bruno juga harus ada. Kalau bisa bawa yang ada aja lah ya, mungkin yang murah gitu loh. Oke, kayak Angelo Stiller, maksud gue tuh sangat oke untuk mengcover Bruno. Walaupun lebih oke kalau bisa Adam Wharton bisa diambil di Januari. Tapi baik lagi, Adam Wharton ingin klub yang menginginkan Adam Wharton harus bermain di Eropa, dan itu kemungkinan besar United belum bisa. Oke, paling itu aja dari gua untuk review pertandingan melawan Aston Villa, karena menurut gua kelemahan ada di belakang dan tengah kelihatan banget gitu. Dan ada intrik juga dengan pelatih seperti Kobe Mainu tiba-tiba tidak starting line up. Oke, sampai jumpa di Bahasa United. See you, bye bye.